Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Olivia dengan NPM 2478269. Saya di sini akan membuat video dari lab 13 yaitu menjelaskan dan menjalankan setiap script yang digunakan, yaitu inventory YAML, declare state YAML, deploy config YAML, gather flag YAML, sama check compliance YAML. Baik, kita akan langsung saja buka pinetnya. Kita tunggu saja. Kita tunggu. Oh ya, di sini juga hasil script yang ada di lab 13 sudah saya salin dan tulis di sini. Kita tunggu. Kita login root sudah. Kita ini size dulu, kita buka di sini. Salah. Ini. Tujuh. Oke, sudah. Kita ke ini IP DHCP-nya udah saya catat di sini. Untuk router itu IP-nya 10.0.137.187. Untuk Docker-nya itu 10.0.137.131. Nah, untuk switch-nya itu 10.0.137.171. Kita running dulu. Kita hidupkan maksudnya. Rapikan terlebih dahulu. Coba kita lihat triggernya. Oh, ini kemarin karena saya sudah melakukan yang lab akhir ini, harusnya ini kan namanya R1 karena saya melakukan perubahan untuk state drift ini yang merusak. Itu jadinya saya ganti namanya jadi R1 broken. Kita di sini akan ganti lagi.
Jadi sesuai sama file desired YAML yang ini. Agar sesuai dengan apa ini? Coba di sini. Agar dia sesuai sama actual state sama desired state-nya agar sama. Host name R1. Dah. Kita lihat IP config. So IP exit dulu. So IP ini IP DHCP-nya sama 10.10.137.187 berarti masih sesuai. Nah, ini loopback yang sudah saya tambahkan pada lab 13. Ini loopbacknya 69 sesuai dengan npm saya. Loopbacknya 10.69.69.1. Sekarang kita ke switch sini. So VLAN brief. Di sini ada VLAN 2026 yang sudah saya tambahkan di lab 13. Seharusnya juga ada VLAN 69, tapi karena saya melakukan perubahan yang pada langkah 6 state drift ini, jadi saya menghapus VLAN 69. Selanjutnya kita akan membuka Docker. Kita coba sini. Kita ini kesini aja, keluarin kesini. Nah, kita yang pertama akan menjelaskan inventory YAML. Kita akan melihat nano inventory .yaml. Nah, di sini itu ada AL itu adalah grup induk. Nah, semua host dan grup berada di bawah AL ini. Nah, ini Ansible Network OS itu Cisco iOS itu untuk menentukan OS perangkat. Nah, Cisco iOS itu adalah Cisco iOS itu format collection Ansible terbaru. Nah, kemudian itu ada Ansible connection. Nah, Ansible connection-nya itu adalah memakai network CLI. Kemudian di sini ada enable user sama enable password ini untuk masuk ke SSH. Terus enable backcom itu akan masuk ke mode enable, yaitu privilege mode. Kemudian di sini ada enable backcom methodnya itu enable, dan juga di sini ada enable backcom passwordnya itu adalah password dari enable-nya yaitu OLIP 123.
Nah, di sini ada children itu berisi subgroup perangkat. Nah, dalam script ini ada switch dan routers. Nah, di sini switch dengan hostnya switch 1 tadi namanya switch 1 dan juga Ansible hostnya ini IP-nya IP DHCP-nya yaitu yang switch 1 itu IP DHCP-nya 10.0.137.171 di sini juga 10.0.131.171. Nah, di sini ada routernya. Routernya juga itu namanya R1 tadi yang sudah saya ubah. Terus kemudian di sini ada IP-nya, IP routernya, IP DHCP routernya adalah 10.10.137.187. Nah, di sini juga udah ada. Kemudian kan kita tidak merunning script ini, kita akan selanjutnya yaitu clear dulu, yaitu desired state YAML. Kita lanjut ke nano desired state.yaml. Nah, di sini ada hostname. Hostname-nya itu adalah menentukan hostname yang harusnya dimiliki perangkat. Nah, ini hostname-nya tadi router 1 namanya R1. Di sini switch 1 namanya S1. Nah, di sini nih router 1 tuh namanya harus R1 dan switch 1 itu namanya harus S1. Kemudian di sini ada bagian switch-nya. Switches ini adalah konfigurasi khusus untuk switch. Nah, VLANs ini adalah daftar VLANs yang ada di switch. Berarti kita akan mengkonfigurasikan VLAN ini di switch. Nah, terus di sini ada router. Nah, di sini untuk membuat VLAN di switch. Nah, di sini ada router. Nah, di sini router ini konfigurasi khusus untuk router. Nah, di sini untuk menambahkan loopback, yaitu loopback yang pertama ada namanya loopback 69. Di sini menambahkan IP address-nya. Di sini untuk menambahkan loopback ke router. Nah, kita akan mengubah atau menambahkan VLAN baru. Ini kan VLAN yang untuk lab 13. Kita akan ubah jadi VLAN 1 aja. Di sini namanya VLAN 1. Di sini VLAN-nya jadi 10. Di sini namanya VLAN 10. Kemudian di sini loopback-nya kita ganti jadi loopback 10. Enggak usah. Loopback 20. Di sini kita ganti loopback 20. IP address-nya jadi 10.20.20.1/32. Kita lihat di sini. Nah, ini script untuk lab 13. Sekarang kita CTRX, kita clear dahulu. Kemudian kita akan selanjutnya itu di sini deploy config YAML. Kita buka dulu scriptnya. Nah, di sini adalah header playbooknya. Yang pertama itu hostnya all. Itu playbook dijalankan ke semua perangkat, yaitu router dan switch. Nah, terus kemudian gather fact no ini itu tidak memakai fakta default Ansible, itu karena jaringan.
Kemudian first files ini akan mengimpor data dari hostname, VLAN, dan juga loopback agar konfigurasi terpisah dari playbook. Kemudian ini adalah konfigurasi VLAN untuk switch. Nah, kondisi WAN ini akan hanya dijalankan pada switch dan router akan dilewati. Nah, di sini ada modulnya yaitu Cisco iOS VLAN, itu modul resmi Ansible untuk konfigurasi VLAN Cisco iOS. Kemudian di sini ada config VLAN. Yang ini. Nah, ini untuk mengambil data VLAN dari desert YAML yaitu VLAN ID sama namanya. Nah, di sini ada loopback untuk router. Oh, di sini masih ada nih. State-nya yaitu merged. Merged itu VLAN ditambahkan jika belum ada dan tidak menghapus VLAN lain, dan juga ada prinsip idempotent. Nah, di sini juga sama untuk loopback untuk router ini menambahkan hanya untuk router, switch-nya akan dilewati. Nah, di sini dia akan mengambil nama sama IP versi 4 address dari desert YAML tadi. Kemudian Cisco iOS L3 interface ini modul untuk mengkonfigurasi interface L3 yaitu IP address. Nah, di sini config ini untuk membuat loopback-nya. Nah, router loopbacks itu akan ngeloop semua loopback di desert state tadi. Kemudian kita ctrl-x clear. Kita hapus dulu agar bisa terbuka dia. Selanjutnya kita akan ngerunning dari script deploy config. Kita hitung dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Biasanya dia ketumpuk. Nih, dia sudah jalan. Nah, di sini sudah berhasil karena tadi saya menambahkan VLAN yang baru, VLAN yaitu VLAN 1 namanya VLAN 1, dan juga ada VLAN ID-nya 10 namanya VLAN 10. Dia akan melakukan perubahan pada switch, yaitu dia akan menambahkan VLAN 1 namanya VLAN 1, nah VLAN ID-nya 10 namanya VLAN 10. Nah, juga begitupun pada router, karena tadi baru ditambahkan di desert YAML, makanya di sini akan dia melakukan perubahan yaitu penambahan yaitu loopback 20 address-nya 10.20.20.1/32. Nah, di sini OK-nya 1, change-nya 1 pada R1 dan change-nya 1 pada S1 karena tadi sudah kita tambahkan VLAN dan loopback yang baru. Kemudian kita akan selanjutnya kita mau apa ini? Ke Getterfact itu ngapain? Kita lihat di sini. Getterfact. Kita lihat di sini dulu.
Oh, yang ini. Oh, untuk ngelihat kondisi aktualnya ya. Berarti kita akan langsung saja ke ngerunning yang GetterFact ini. Kita lihat di sini apa ya? Ini namanya. Kita akan running langsung. Kita X dulu biar dia nggak numpuk. Biasanya kalau nggak di X tuh suka numpuk. Kita docker, kita langsung saja. Belum. Kemudian kita akan lihat dia akan melihat actual state from device-nya. Nah, dia juga menyimpan faktanya apa yang ada di perangkatnya ke dalam JSON file. Nah, di sini dia sedang menjalankan, kemudian di sini udah oke, berarti nggak ada perubahan. Berarti di sini terus ini oke. Berarti di sini sudah tidak ada perubahan tadi karena sudah dijalankan. Di sini juga oke, berarti sudah berhasil. Ini R1 udah oke, R2 sudah oke, sudah dijalankan. Nah, di sini ada change pada S1 dan R1 karena dia menyimpan file dalam konfigurasi yang baru tadi di switch 1 dan di R1 karena menambahkan VLAN 1 dan VLAN 10 pada switch dan juga menambahkan loopback dan juga IP address yang baru ke dalam perangkatnya. Nah, di sini chain-nya 1 karena dia membuat JSON konfigurasi yang baru dan juga di sini sudah chain 1 berarti sudah berhasil karena dia sudah melakukan perubahan juga. Kemudian kita akan melihat tadi GetterFact tuh ini saya belum jelaskan ya. Oh, saya belum menjelaskan dari GetterFact. Ya udah, kita akan menjelaskan file GetterFact dulu. Kita nano ke file GetterFact yaitu, nah, maaf ya, saya tadi lupa menjelaskan, saya malah ngerunning terlebih dahulu. Kemudian yang pertama itu ada name-nya get actual state from device, hostnya all dan juga GetterFact-nya no. Nah, di sini itu mengambil kondisi nyata perangkat, bukan konfigurasi tujuan. Berarti ini tadi mengambil kondisi nyata perangkat, apa yang ada di perangkat tersebut diambil. Kemudian ini hostnya berarti semua perangkat, GetterFact-nya no. Nah, di sini ada di sini ada tasnya, ada name get basic iOS fact. Di sini ada Cisco iOS fact, itu adalah untuk mengambil hostname versi iOS dan juga serial number. Nah, juga di sini ada register yaitu defect, itu disimpan ke variabel untuk menyimpan ke variabel defect. Nah, kemudian di sini ada run show VLAN yaitu inventory hostname in group switches. Nah, di sini itu untuk mengambil daftar VLAN di switch. Nah, yaitu show VLAN bridge. Show VLAN brief. Nah, kemudian di sini ada show interface.
Nah, di sini akan mengambil kondisi nyata pada router, yaitu dengan cara show IP interface brief. Nah, di sini Cisco IOS command itu untuk cek loopback router. Kemudian di sini adalah name save to JSON file tuh untuk menyimpan atau membuat file JSON yang berisi kondisi aktual perangkat. Nah, di sini ada apa aja isinya, yaitu ada hostname, version, serial name-nya. Nah, kemudian di sini ada kondisi switch-nya juga, yaitu dia mengambil hostname, switch, show VLAN, dan juga show IP interface brief. Nah, di sini juga sudah memakai Jinja 2. Nah, dia di sini akan menyimpan dengan nama ini hostname-nya underscore facts.json. Nah, kalau dia S1 berarti S1 fact.json, dan juga kalau dia R1 yaitu R1 underscore fact.json. Kemudian ctrl X kita clear. Kita coba menjalankan ulang apakah dia ada apa sih namanya, idempotent. Kita jalankan ulang, yaitu deploy kita ini biar nggak numpuk. Tadi yang sudah kita jalankan. Ini harusnya change-nya 0 semua. Coba kita jalankan ulang. Karena sudah dijalankan 2 kali, itu harusnya change-nya 0 karena dia sudah tidak menyimpan perubahan kembali. Pada lab sebelumnya saya sudah nyoba, sudah change-nya 0 semua kok. Berarti ini emang nggak bisa. Berarti emang error kayak di lab sebelumnya yang saya buat video. Ya sudah, kita skip saja. Selanjutnya kita akan menjalankan ulang yang script gather fact. Nah, ini. Apakah dia ada idempotent ataukah error juga? Oke. Nah, yang ini dia berhasil, dia juga sudah benar karena tadi kita sudah menjalankan Ansible-nya in playbook-nya ini, jadi dia tidak ada perubahan lagi karena kita sebelumnya sudah menjalankan yang gather fact ini sudah benar. Tadi yang file sebelumnya yaitu deploy config itu dia kayaknya error, makanya dia change-nya tetap 1 pada router 1. Kemudian kita akan coba kita lihat di sini apa lagi. Yang terakhir adalah check compliance.
Kita lihat dulu. Coba kita ls dulu ya. ls. Di sini ada di sini ada hasil dari script tadi yang ini deploy config ini yang dia buat file dalam bentuk JSON ini ada, dan juga ini ada R1-nya yaitu fake.json dan juga S1-nya yaitu fake.json. Kita akan lihat filenya cat. Ini bisa nggak sih kita baca? Oke. Nah, di sini udah bisa dan sudah ada kondisinya, kondisi aktual dari perangkatnya yaitu hostname-nya R1, versionnya 15.4 dalam kurung 2T4, serial number-nya 67127298. Di sini ada interface brief, ini ada IP DHCP-nya 10.0.137.187. Di sini ada loopback yang baru saya tambahkan yaitu loopback 20 dan ini loopback 69 yang loopback pada lab 13. Nah, di sini ada IP-nya pada loopback yang baru saya tambahkan tadi yaitu 10.20.20.1 dan di sini ada loopback yang pada lab 13 yaitu 10.69.69.1. Kemudian kita clear dulu. Selanjutnya yaitu compliance, berarti yang ini. Kita akan menjelaskan dulu nanoscript-nya. Nah, di sini ada check compliance, yaitu di sini ada name-nya, hostnya juga gather fake-nya no itu ini namanya untuk check compliance, ini hostnya untuk semua perangkat, gather fake-nya no. Berarti ini untuk playbook untuk audit konfigurasi. Kemudian di sini ada load distart state. Nah, di sini mengambil file, mengambil isi dari file distart state YAML. Kemudian di sini ada task yaitu load JSON state dari file nameload actual state JSON, yaitu untuk membaca file JSON dalam format base 64. Kemudian di register raw JSON. Kemudian di sini ada task 2 yaitu state. Ini itu untuk mengubah base 64 ke JSON lalu ke variabel Python. Kemudian di sini ada hostname compliance check. Nah, jika namanya hostname-nya sama, dia akan menampilkan compliant. Jika aktual sama desired-nya sama, dia akan menampilkan compliant. Kemudian jika desired sama aktual fake-nya aktualnya beda, dia akan menampilkan hostname not compliant. Kemudian di sini ada VLAN compliance. Nah, dia akan di sini dia akan dia akan ngecek VLAN-nya dari switch. Nah, kemudian di sini ada
mengambil inventory hostname, terus di sini ada state VLAN define ya, lalu ada item VLAN. Nah, jika sama di start sama aktual state-nya, dia akan memunculkan pesan compliant. Nah, jika berbeda dengan di start sama aktual flag-nya, dia akan memunculkan non compliant. Begitu pula pada loopback, dia akan mengambil inventory hostname, state show IP interface brief, lalu item address. Nah, jika sama di start sama aktualnya, dia akan menampilkan pesan compliant, dan jika berbeda dia akan menampilkan pesan non compliant. Kita ctrl X, kita clear. Lalu di sini kita akan ngapain? Kita cek compliant, jalanin cek compliant. Kita X dahulu. Kita jalankan. Oh, nih dia sudah ngecek change compliant. Nah, di sini aktual state-nya oke pada R1 dan S1, di code JSON-nya dia sudah sama. Aduh, salah. Nah, karena dia ini hostname-nya juga sudah sama, di sini dari decode JSON-nya S1 sama R1 sudah sama, hostname-nya sama. Di start-nya itu yaitu namanya R1, aktualnya R1. Nah, di start YAML-nya tadi S1, aktualnya beneran S1. Kemudian di sini nggak ada hostname yang tidak sama. Kemudian di sini VLAN-nya juga sama, di start sama aktualnya. Jadi dia di sini menampilkan compliant VLAN 1 yaitu pada S1 dan juga ada VLAN 10 pada S1. Di sini benar sudah. Nah, di sini chat-nya 0 dan juga 0 karena tidak ada. Oh, di sini pada R1 juga sudah ada loopback-nya, dia compliant. Nih, compliant. Ada loopback 20, address-nya 10.20.20.1/32. Berarti sudah sesuai. Kemudian di sini kita akan sebenarnya sih sudah selesai ya, karena kita sudah menjalankan minimal yang digunakan, yaitu ini. Di sini saya akan mencoba untuk state drift, merusak konfigurasinya, yaitu saya akan mencoba salah satu saja ya. Yaitu saya akan merubah namanya router const, yaitu kita ganti namanya, kita rusak dengan hostname-nya mengganti dengan R1 test. R1 test ya. Nah, kemudian kita akan jalankan kembali yang kita buka dulu dockernya. Kita akan menjalankan gather fake-nya dahulu.
Nah, dia sudah nah, di sini karena ada tadi saya melakukan perubahan pada R1, yaitu saya mengubah namanya yang jadi R1 jadi R1 tes. Nah, di sini dia ada perubahan pada harusnya pada benar, pada R1 nih ada perubahan pada R1, dia menyimpan lagi di JSON file atau membuat JSON file R1-nya karena tadi ada perubahan. Kemudian kita akan di sini change 1, ada perubahan pada R1 karena kita ubah namanya, di sini change-nya 0 karena tidak ada perubahan pada S1. Kita kembali lagi, kita buka lagi. Kalau tidak begitu dia akan menumpuk. Kita akan run script compliance, check compliance. Kita tunggu. Nah, di sini dia sudah ngecek pada ini udah oke semua. Pada R1 ini, pada S1 itu compliant, tidak ada perubahan. Hostname-nya match, yaitu di start S1 aktual S1-nya, karena tidak saya ubah. Nah, pada R1 dia adalah non-compliant atau tidak sesuai antara distart sama aktual. Tadi distartnya pada distart.yaml-nya yaitu R1, aktualnya saya ganti jadi R1 tes, jadi dia tidak sama, jadi dia menampilkan non-compliance. Di sini karena tidak ada perubahan, jadi sudah saya jadi tidak ada. Kemudian salah. Kemudian kita di sini sudah selesai. Kita hanya disuruh menjalankan ini saja. Ini menampilkan, menjelaskan berarti sudah selesai. Tadi saya juga sudah menjelaskan dan menjalankan setiap script, yaitu 5 script ini. Inventory nggak dijalanin, distart juga nggak dijalanin karena informasi perangkat. Di sini saya hanya menjalankan deploy config sama gather flag sama check compliance. Berarti sudah selesai. Baik, segitu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.